Suara MDC 107,7 FM. Pelita Sahabat. Renungan singkat yang akan membangun hidup Anda melekat kepada Tuhan. Selamat pagi sahabat MDC, senang sekali saya Audi Octavian Senas bisa menemani sahabat MDC pada pagi hari ini. Saya percaya dan saya sangat meyakini bahwa pagi hari ini ada berkat-berkat khusus yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah siapkan kepada seluruh para pendengar, pada seluruh sahabat MDC. Dan saya juga meyakini kalau kita selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, menyerahkan renungan ini supaya Tuhan membuka hati kita, supaya Tuhan juga menyiapkan hati kita sebagai tanah yang subur. Kita percaya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita disebut orang-orang yang berbahagia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami menyerahkan renungan pada pagi hari ini. Dan kami tahu ya Tuhan, kemampuan hamba-Mu sangat terbatas, tetapi kemampuan Engkau untuk membukakan setiap kebenaran firman Tuhan sangat luar biasa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan renungan ini di dalam tangan Engkau. Kami sangat meyakini ya Tuhan, renungan pada pagi hari ini akan menguatkan kami, akan memberikan jalan keluar atas kehidupan permasalahan yang sedang kami hadapi. Terpujilah nama Engkau, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat MDC, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai satu kata, yaitu pengharapan. Nah, setiap orang atau orang hidup selalu memiliki pengharapan. Sebagai contoh adalah seorang ayah mengharapkan kepada anaknya supaya taat dan hormat. Seorang tuan mengharapkan kepada bawahannya supaya bekerja dengan giat. Nah, seorang anak pun memiliki pengharapan kepada orang tuanya supaya orang tuanya mendidik dan mengasihi. Pengharapan selalu kata yang selalu ingin diucapkan oleh setiap orang. Nah, pengharapan pada hakikatnya adalah hal yang wajar dan hal yang manusiawi. Pengharapan pada hakikatnya adalah hal yang menjadikan kita kuat ketika kita menghadapi atau mengerjakan sesuatu. Ketika percobaan atau tekanan itu muncul dalam hidup kita, pengharapan itulah yang membuat kita kuat untuk menghadapi percobaan dan masalah yang kita hadapi. Nah, ada sebuah survei yang menyebutkan bahwa orang yang menduduki jabatan tinggi adalah orang-orang yang memiliki pengharapan atau visi. Nah, bagaimana dengan sahabat MDC? Tentu sahabat MDC juga memiliki pengharapan demi pengharapan. Ketika kita bangun pagi, memiliki pengharapan apa yang kita kerjakan atau apa yang kita ingin raih. Pertanyaannya adalah, ketika kita memiliki suatu harapan, kepada siapa kita berharap? Dan dengan cara apa kita bertindak untuk meraih pengharapan? Saya ulangi. Pertanyaannya mengenai sebuah pengharapan adalah, ketika kita menghadapi sebuah harapan, kepada siapa kita berharap dan dengan cara apa kita bertindak? Ya, yang namanya harapan harus diwujudkan dengan cara yang bagaimana dan dengan siapa kita mewujudkannya. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari saya undang seluruh sahabat MDC untuk membaca di dalam Mazmur 130 ayat yang ke-7. Saya ulangi, Mazmur 130 ayat yang ke-7. Bagi sahabat MDC yang mungkin ada Alkitab, bisa membuka bersama dengan saya supaya kita belajar kata demi kata yang ditulis oleh pemazmur di dalam Mazmur 130 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian di dalam ayatnya tersebut. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saya ulangi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia, Tuhan, banyak kali mengadakan pembebasan. Kunci yang pertama untuk menjawab pertanyaan kita, yang pertama adalah, dengan siapa kita berharap? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat mendasar untuk kita bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Bila kita berharap kepada seseorang,
maka tindakan atau perilaku yang kita kerjakan pun berdasarkan kepada usulan dari orang tersebut. Nah, kalau kita mengetahui di dalam Mazmur 130 ayat ke-7 ini, kita diajarkan oleh pemazmur supaya kita berharap bukan kepada manusia, juga bukan kepada barang, tetapi kita diharapkan berharap kepada Allah. Dengan siapa kita harus berharap? Dengan Allah. Itulah jawaban yang harus kita jawab pada poin yang pertama ini. Dengan siapa kita berharap? Bukan dengan manusia, bukan dengan harta, dan bukan dengan apa yang kita miliki saat ini. Yeremia 17 ayat ke-5 dikatakan sebagai ayat yang kerap kali kita dengarkan dari pembacaan-pembacaan firman Tuhan. Dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk. Siapakah orang yang terkutuk menurut Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-5? Yaitu orang yang pertama, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, yang mengandalkan manusia. Dan yang ketiga, yang hatinya menjauh daripada Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus berharap kepada Allah? Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 130 ayat ke-7, di sanalah ada kasih setia. Maksudnya apa kasih setia Allah itu? Apapun keadaan yang kita hadapi, kasih setia Allah memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang Tuhan berikan, kasih setia yang Tuhan berikan, itu bukan bersifat sementara, namun sesuatu pertolongan yang bersifat kekal dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang harus kita pegang ketika kita menghadapi percobaan, tekanan, masalah apapun yang kita hadapi. Satu hal, poin yang pertama yang harus kita pegang adalah, kepada siapa kita berharap? Ya, benar, kepada Allah. Jawaban yang kedua, dengan cara apa kita harus bertindak untuk meraih pengharapan demi pengharapan yang ingin kita raih. Pada bagian ini kita diminta untuk belajar dari pengalaman bangsa Israel. Dikatakan di dalam Alkitab firman Tuhan pada Mazmur 130 ayat ke-7, dan ia, Tuhan, banyak kali mengadakan pembebasan. Berapa kali sahabat MDC? Banyak kali. Berapakah banyak kali itu? 1 kali? 2 kali? Tidak, lebih daripada itu. Banyak kali. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari sejarah pertolongan bangsa Israel untuk meraih pengharapan? Kalau kita mengamati, mencermati, mempelajari tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika ia menghadapi tekanan demi tekanan dan ia berharap kepada Allah, 2 poin yang biasanya dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, ketika bangsa Israel ingin meraih pengharapan, ada kuncinya, yaitu ketika bangsa Israel taat kepada Tuhan. Yang kunci pertama. Kunci yang kedua adalah keberhasilan bangsa Israel ketika Tuhan ingin memberi jawaban atas setiap pengharapannya, yaitu ketika bangsa Israel mendapatkan tantangan. Saya ulangi, ada 2 pelajaran yang harus kita ambil ketika bangsa Israel ingin meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Pertama, ada masalah. Yang kedua, ada ketaatan. Ya, 2 kunci inilah yang akan mewarnai kemenangan lepas kemenangan dari bangsa Israel. Ketaatan dan ada masalah. Banyak hal yang harus kita lakukan. Banyak masalah yang sedang sahabat MDC hadapi akhir-akhir ini karena banyak faktor yang tak terduga. Banyak masalah, banyak situasi yang menghimpit, yang sebetulnya itu bukan merupakan sesuatu yang harus kita putuskan, tetapi sahabat MDC harus mengalami perubahan-perubahan yang harus dihadapi. Jangan takut, ada Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada dia. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Andalkan
pengharapan kita kepada Tuhan. Lakukan setiap kebenaran firman Tuhan, sebab Ia sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang taat kepada Dia. Sekali lagi sahabat MDC, berharap merupakan hal yang wajar. Kepada siapa kita berharap? Kepada Tuhan. Dengan cara apa kita berharap? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka tangan Tuhan tidak kurang panjang itu akan menolong hidup kita. Biarlah renungan pada pagi hari ini akan mewarnai hidup kita sepanjang hari ini. Dan salam saya untuk seluruh sahabat MDC, bersemangatlah di dalam pekerjaan Tuhan, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan bagi umat-umatnya yang tidak pernah tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembacaan atau perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kepada kami ya Tuhan, untuk kami semakin hari berharap kepada Engkau. Pengharapan kepada-Mu lah yang akan membawa kepada kami kebebasan. Pengharapan kepada-Mu lah ya Tuhan akan mendatangkan kasih setia. Dan Tuhan, kami tahu kalau kami melakukan seluruh kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu itulah yang akan memerdekakan kami, yang akan memberikan kepada kami jalan keluar. Sekali lagi ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan manusia, dan kami menjauh dari Engkau ketika kami menghadapi masalah. Tetapi kami tahu ya Tuhan, banyak hal, banyak faktor yang akan Tuhan bantu dalam hidup kami ketika kami menghadapi masalah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bersama dengan Engkau kami akan memperoleh kemenangan. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dengarkan renungan singkat yang akan membangun hidup Anda melekat kepada Tuhan. Pelita Sahabat, setiap hari pukul 6 dan 7 pagi di Radio Suara MDC. Dan simak pula dengan membaca buku renungan Pelita Sahabat yang akan membimbing Anda untuk menyelesaikan pembacaan Alkitab secara teratur dan terarah.